Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pratama Aji, NIM 1805520074 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas praktik audit, yaitu audit substansif surat-surat berharga dan aktiva tetap. Pada kasus yang pertama, kasus 01, terdapat informasi secara rinci transaksi yang telah dilakukan dengan PT Putri Salsabila selama tahun 2018. Pada tanggal 5 Januari terjadi penjualan saham sebesar 65.450 lembar saham PT Savero seharga 497.420.000 dengan brokerage fee 497.420. Pada tanggal 12 Januari terjadi pembelian 75.500 lembar saham PT Savero seharga 573.045.000 dengan brokerage fee 755.000. Pada tanggal 20 Januari terjadi pembelian saham sebesar 95.250 lembar saham PT Savero seharga 727.710.000 dengan brokerage fee 952.500.
Pada tanggal 6 Februari terjadi penjualan sebesar 158.950 lembar saham PT Savero seharga 1.215.967.500 dengan broker fee 1.215.968. Pada tanggal 6 Februari terjadi pembelian sebesar 65.350 lembar saham PT Savero seharga 496.006.500 dengan broker fee 653.500. Pada tanggal 6 Maret terjadi pembelian sebesar 98.550 lembar saham PT Savero seharga 743.067.000 dengan broker fee 985.500. Pada tanggal 7 Juli terjadi penjualan sebesar 155.550 lembar saham seharga 1.189.957.500 dengan broker fee 1.189.958. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 30 terjadi pembelian sebesar 32.000 lembar saham PT Savero seharga 237.632.100 dengan broker fee 767.900. Pada tanggal 9 Agustus terjadi pembelian sebesar 112.500 lembar saham PT Riki seharga 956.250.000 dengan broker fee 5.625.000. Pada tanggal 20 Agustus terjadi penjualan sebesar 157.500 lembar saham PT Riki dengan harga sebesar 1.323.000.000 dengan broker fee 1.323.000. Pada tanggal 10 September terjadi pembelian sebesar 95.250 lembar saham PT Riki dengan harga 814.387.500 dengan broker fee 4.762.500. Pada tanggal 15 September terjadi pembelian sebesar 80.000 lembar saham PT Riki dengan harga 688 juta dengan broker fee 4 juta. Pada tanggal 20 September terjadi penjualan 166.250 lembar saham PT Riki dengan harga 1.421.437.500 dengan broker fee 1.421.438. Dan yang terakhir pada tanggal 28 September terjadi pembelian sebesar 15.500 lembar saham PT Riki dengan harga 133.735.790 dengan broker fee 339.210. Selanjutnya, nilai yang tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi tanggal 31 Desember 2017. Emiten PT Riki 75.000 lembar dengan biaya perolehan 615 juta. PT Savero 115.300 lembar dengan biaya perolehan 876.280.000. Pada tanggal 31 Desember 2018 nilai wajar saham PT Riki Rp7.600 per lembar dan saham PT Savero Rp8.400 per lembar. Pada kasus 01 kita diminta untuk melakukan pengujian surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi di neraca tanggal 31 Desember 2018.
Yang pertama, kita tidak menemukan salah saji pengakuan dan pelepasan transaksi surat berharga dan diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit di bawah ini dengan asumsi metode FIFO dan harus disertakan perhitungannya untuk kolom pembelian dan pelepasan. Yang kedua, kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit keuntungan atau kerugian pelepasan surat berharga. Oke, yang pertama, PT Putri Salsabila, kertas kerja audit tercatat 31 Desember 2018. Ada PT Savero dengan jumlah saham 102.000 lembar, tercatat saldo 31 Desember 2018 sebesar 876.280.000 pada transaksi pembelian sebesar 2.777.460.600 dan pelepasan 2.903.345.000 pada saldo 31 Desember 2018 tercatat 750.395.600 pada nilai wajar per lembar 8.400 lembar dan lebihnya menjadi 856.800.000 rupiah. Untuk perhitungannya yaitu 8.400 dikali 102.000. Untuk PT Riki dengan jumlah saham sebesar 54.500 lembar tercatat pada saldo 31 Desember 2018 sebesar 615 juta dan transaksi pembelian sebesar 2.552.373.290 dan pelepasan 2.744.437.500 tercatat saldo pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 462.935.790 dan nilai wajar 7.600 per lembar menjadi 414.200.000 rupiah. Untuk perhitungan yaitu 7.600 dikali 54.500. Untuk jumlah total saldo pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 1.491.280.000 dan jumlah total saldo 31 Desember 2018 sebesar 1.213.331.390 dan jumlah total pada nilai wajar sebesar 1.271.000.000 rupiah. Berikut kami sertakan perhitungan untuk kolom pembelian dan pelepasan. Yang kedua, kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit keuntungan atau kerugian pelepasan surat berharga. Jadi untuk yang B, pada tanggal 5 Januari PT Savero dengan jumlah saham sebesar 65.450 lembar dengan biaya perolehan 497.420.000 dan penerimaan kas sebesar 497.420.000 tidak mengalami keuntungan atau kerugian.
Pada tanggal 6 Februari, PT Savero dengan jumlah saham sebesar 158.950 lembar dengan biaya perolehan 1.215.967.500 dengan penerimaan kas sebesar 1.208.699.000. Terjadi keuntungan sebesar 7.358.500. Pada tanggal 7 Juli, PT Savero dengan jumlah saham 155.550 lembar dengan biaya perolehan 1.189.957.500 dengan penerimaan kas 1.182.279.500 dengan keuntungan sebesar 7.678.000. Pada tanggal 20 Agustus, PT Riki dengan jumlah saham 157.500 dengan biaya perolehan 1.323.000.000 dan penerimaan kas sebesar 1.192.791.000. Keuntungannya sebesar 130.208.000. Pada tanggal 20 September, PT Riki dengan jumlah saham sebesar 166.250 lembar dengan biaya perolehan 1.421.437.500 dengan penerimaan kas sebesar 1.321.310.000 dan keuntungan sebesar 100.127.500. Selanjutnya, pada kasus 02 tercatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar Rp309.908.647. Berikut ini tambahan aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F1. Pada tanggal 26 Maret, dengan rincian pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat dengan biaya perolehan 208.352.960. Pada tanggal 27 Juni, dengan rincian forklift 25 feet tipe X dengan biaya perolehan 71.653.025. Pada tanggal 28 Juni, rincian 45 sepeda motor hiper tipe 125 dengan biaya perolehan 69.792.450. Pada tanggal 20 Juni dengan keterangan 2 unit CPU server Big Data dengan biaya perolehan 22.222.200. Pada tanggal 23 Juli dengan keterangan packaging mesin dengan biaya perolehan sebesar 63.482.630. Pada tanggal 24 September dengan rincian keterangan desain dan konstruksi gudang pabrik dengan biaya perolehan sebesar 287.012.640. Pada tanggal 25 September dengan keterangan pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 dengan biaya perolehan sebesar 75.302.400. Pada tanggal 27 September dengan rincian keterangan 4 AC Darian 2 PK dengan biaya perolehan 8.220.000. Selanjutnya, informasi penjualan atau penghentian aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F3 sebagai berikut. Pada tanggal 30 Maret dengan rincian stempel mesin dengan biaya perolehan 23.132.550 dengan akumulasi depresiasi 21.443.020. Kas yang diterima sebesar 2.924.097.
pada tanggal 30 Juni dengan rincian rumah dinas di Gunung Pati dengan biaya perolehan 474.690.360 dengan akumulasi depresiasi 457.796.125. Kas yang diterima sebesar 893.377.445. Pada tanggal 29 Mei dengan rincian mebel dengan biaya perolehan 9.687.000 dengan akumulasi depresiasi sebesar 9.187.000. Kas yang diterima sebesar 456.790. Pada tanggal 25 September dengan keterangan 4 AC Adiwerna dengan biaya perolehan 13.151.200 dan akumulasi depresiasi sebesar 12.651.200. Kas yang diterima sebesar 956.789. Selanjutnya, nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 di kertas kerja tahun sebelumnya. Tercatat jenis aset tetap yaitu tanah dengan biaya perolehan 78.519.603 dengan akumulasi depresiasi 0. Jenis aset tetap bangunan dengan biaya perolehan 2.209.877.260 dengan akumulasi depresiasi 1.582.336.517. Untuk mesin dan peralatan dengan biaya perolehan sebesar 434.655.175 dengan akumulasi depresiasi 364.268.809. Selanjutnya kendaraan dengan biaya perolehan 204.096.305 dengan akumulasi depresiasi sebesar 160.226.987. Untuk peralatan kantor dengan biaya perolehan 222.838.200 dengan akumulasi depresiasi 300.072.043. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap. Untuk metode garis lurus, untuk gedung tarif 5% per tahun, mesin dan peralatan tarif 24%, peralatan kantor tarif 18%, kendaraan dengan tarif 20%. Pada kasus 02 kita diminta untuk yang pertama menyelesaikan kertas kerja F4 dan berikan jurnal koreksi atas beban depresiasi dengan menggunakan data tersebut. Yang kedua menyelesaikan kertas kerja pemeriksaan F1 dan yang terakhir diminta untuk menyelesaikan kertas kerja pemeriksaan F3 dan hitung keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap di tahun 2018. Oke, untuk yang pertama PT Salsabila Putri ikhtisar tambahan
tercatat 31 Desember 2018 KKA F2. Pada tanggal 26 Maret 2018 istisar tambahan mesin tercatat pada bangunan 208.352.960. Pada tanggal 27 Juni 2018 istisar tambahan yaitu pada mesin dan peralatan sebesar 71.653.025 rupiah. Pada tanggal 28 Juni 2018 pada peralatan kantor sebesar 22.222.200. Pada tanggal 23 Juli 2018 tercatat pada mesin dan peralatan sebesar 63.482.630. Pada tanggal 24 September 2018 tercatat pada bangunan 287.12.640. Pada tanggal 25 September 2018 tercatat pada kendaraan 75.302.400. Dan pada tanggal 27 September 2018 tercatat pada peralatan kantor sebesar 8.220.000. Dan untuk jumlah mesin dan peralatan yaitu sebesar 130.135.655. Jumlah peralatan kantor sebesar 30.442.200 dan jumlah pada bangunan sebesar 495.365.600 dan pada jumlah kendaraan sebesar 145.094.850. Selanjutnya PT Salsabila Putri. Pengujian depresiasi tercatat 31 Desember 2018. Pada jenis aktiva tetap yaitu mesin dan peralatan untuk depresiasi 1 tahun penuh dan harga perolehan 435.655.175 dengan tarif 24%. Pada depresiasi tahun 2018 sebesar 104.317.242 rupiah. Untuk tambahan dengan harga perolehan 71.653.025 dengan tarif 12%. Depresiasi tahun 2018 yaitu sebesar 8.598.363. Selanjutnya tambahan dengan harga perolehan 63.482.630 dengan tarif 10%. Untuk depresiasi tahun 2018 sebesar 6.348.263. Untuk penghentian nihil untuk jumlah depresiasi tahun 2018 untuk mesin dan peralatan sebesar 119.263.868. Selanjutnya untuk jenis aktiva tetap peralatan kantor. Yang pertama depresiasi 1 tahun penuh dengan harga perolehan 222.838.300.
dengan tarif 18% dengan depresiasi tahun 2018 sebesar 40.160.876. Selanjutnya tambahan harga perolehan 22.222.200 dengan tarif 9%. Untuk depresiasi tahun 2018 1.999.998. Tambahan harga perolehan 8.220.000 dengan tarif 4,5%. Untuk depresiasi tahun 2018 sebesar 369.900. Untuk penghentian dengan harga perolehan 23.132.550 dengan tarif 13,5%. Untuk depresiasi tahun 2018 yaitu 3.124.894,24. Untuk penghentian selanjutnya dengan harga perolehan sebesar 9.687.000 dengan tarif 10,5% dengan depresiasi tahun 2018 1.817.135. Selanjutnya penghentian dengan harga perolehan 13.151.250 dengan tarif 4,5%. Untuk depresiasi tahun 2018 sebesar 519.804. Untuk jumlah peralatan kantor sebesar 37.748.940,75. Selanjutnya jenis aktiva tetap bangunan depresiasi 1 tahun penuh sebesar 2.209.877.260 dengan tarif 5%. Untuk depresiasi tahun 2018 110.493.863. Selanjutnya tambahan 208.352.960 dengan tarif 3,75%. Untuk depresiasi 7.813.236. Selanjutnya tambahan tercatat 287.012.640 dengan tarif 1,25% dengan depresiasi 3.587.658. Selanjutnya penghentian sebesar 474.690.360 dengan tarif 2,5% sebesar 11.867.259.000. Untuk total jumlah pada bangunan sebesar 110.027.498. Untuk jenis aktiva tetap kendaraan untuk depresiasi 1 tahun penuh yaitu sebesar 204.096.305 dengan tarif 20%. Untuk depresiasi 40.819.261. Tambahan sebesar 69.792.450 dengan tarif 10%. Untuk depresiasi 6.979.245. Tambahan selanjutnya sebesar 70.500.000
5.302.400 dengan tarif 5%. Untuk depresiasi 3.765.120. Selanjutnya penghentian nihil untuk jumlah kendaraan sebesar 51.563.026 dan total jumlah depresiasi untuk tahun 2018 sebesar 318.603 318.603.932,75 dan sama jumlahnya 318.603.932,75. Kemudian selisihnya yaitu jumlah depresiasi dikurangi beban depresiasi. Jadi jumlah depresiasi sebesar 318.603.932,75 dikurangi beban depresiasi sebesar 309.908.647 dikurangi menjadi sebesar 8.995.285,75. Untuk selanjutnya jurnal koreksi yaitu tercatat 3 Desember 2018. Untuk di akun debit akumulasi depresiasi sebesar 8.995.285,75 dan di akun kredit beban depresiasi sebesar 8.995.285,75. Untuk cara mencari tarif di atas adalah mesin dan peralatan tambahan 6 bulan dibagi 12 bulan dikali 24% menjadi 12%. Tambahan 5 bulan dibagi 12 bulan dikali 24% menjadi 10%. Untuk peralatan kantor tambahan 6 bulan dibagi 12 bulan dikali 18% sama dengan 9%. Untuk tambahan selanjutnya 3 bulan dikurangi 12 bulan dikali 18% sama dengan 4,5%. Penghentian sama dengan 9 bulan dibagi 12 bulan dikali 18% sama dengan 13,5%. Untuk penghentian 7 bulan dibagi 12 bulan dikali 18% menjadi 10,5%. Dan penghentian 3 bulan dikurangi 12 bulan dikali 18% sama dengan 4,5%. Untuk bangunan tambahan 9 bulan, 9 bulan dibagi 12 bulan dikali 5% menjadi 3,75%. Selanjutnya tambahan 3 bulan dibagi 12 bulan dikali 5% sama dengan 1,25%. Penghentian 6 bulan dibagi 12 bulan dikali 20% menjadi 2,5%. Kendaraan tambahan 6 bulan dibagi 12 bulan kali 20% menjadi 10%. Tambahan 3 bulan dibagi 12 bulan dikali 20% menjadi 5%. Selanjutnya pada PT Salsabila Putri untuk aktiva tetap KKF 2 jenis aktiva tetap mesin dan peralatan pada harga perolehan saldo awal sebesar 414.655.175 tambahan 135.135.655 dan pada saldo akhir sebesar 569.790.830. Untuk depresiasi tarif dan metode pada 24% garis lurus dengan tarif 24% dengan metode garis lurus.
Pada akumulasi depresiasi pada saldo awal tercatat 364.268.809, tambahan 119.263.868 rupiah, dan saldo akhirnya sebesar 483.532.673. Pada peralatan kantor dengan harga perolehan saldo awal sebesar 222.838.200 dengan tambahan 30.442.200 dengan penghentian 45.970.750 dengan saldo akhir sebesar 207.109.650. Untuk depresiasi tarif sebesar 18% dengan metode garis lurus. Akumulasi depresiasi pada saldo awal 300.072.043 rupiah dengan tambahan 42.480.714 dengan penghentian 4.761.833,75 dan pada saldo akhir sebesar 332.820.983,75. Pada bangunan tercatat harga perolehan sebesar 2.209.877.260 dengan tambahan 435.365.600 dengan penghentian 474.690.360 dengan saldo akhir sebesar 2.230.552.550 rupiah. Untuk depresiasi dengan tarif 5% dengan metode garis lurus. Untuk akumulasi depresiasi pada saldo awal tercatat 1.582.336.517 dengan tambahan 121.894.757 dengan penghentian 11.867.259 dengan saldo akhir tercatat 1.698.364.015. Untuk kendaraan 204.096.305 dengan tambahan 145.094.950. Tercatat pada saldo akhir 349.191.155 dengan depresiasi tarif 20% dengan metode garis lurus. Untuk akumulasi depresiasi pada saldo awal tercatat 160.226.987 dengan tambahan sebesar 51.563.626 rupiah dan saldo akhir tercatat 211.290.613. Untuk tanah dengan harga perolehan saldo awal 78.519.803 dengan saldo akhir 78.519.603 dan untuk total jumlah harga perolehan pada saldo awal sebesar 3.189.986.543. Jumlah total tambahan 806.38.305. Untuk jumlah penghentian 520.661.953 dan total jumlah saldo akhir sebesar 3.435.369.738 dan total pada akumulasi depresiasi pada saldo awal sebesar 2.406.356 dan jumlah total tambahan 335.203.25 rupiah dan total penghentian sebesar 16.539
2.032,25 dan jumlah total pada saldo akhir yaitu sebesar 2.725.508.248,75. Selanjutnya PT Salsabila Putri untuk penghentian aktiva aset tercatat 31 Desember 2018. Untuk jenis aktiva tetap pada stempel mesin, untuk tanggal penghentiannya 30 Maret 2018, tercatat depresiasi dengan tarif 24% dengan metode garis lurus dengan harga perolehan sebesar Rp21.443.020 dengan akumulasi depresiasi sebesar Rp21.443.020 dengan nilai buku sebesar Rp1.689.530 dan kas yang diterima sebesar Rp2.924.094 dengan laba Rp1.234.567. Untuk rumah dinas di Gunung Pati pada tanggal penghentian 30 Juni 2018 dengan depresiasi dengan tarif 5% dan metode garis lurus dengan harga perolehan sebesar Rp474.690.360 dengan akumulasi depresiasi sebesar Rp457.796.125 dengan nilai buku Rp16.894.235 dengan kas yang diterima Rp893.373.445 dengan laba Rp876.483.210. Untuk mebel pada tanggal penghentian 29 Mei 2018 dengan tarif 24% dan metode garis lurus dengan harga perolehan sebesar Rp9.687.000 dengan akumulasi depresiasi sebesar Rp9.187.000 dan nilai buku Rp500.000 dan kas yang diterima sebesar Rp456.790 dan mengalami kerugian sebesar Rp43.210. Untuk 4 AC Adiwerna pada tanggal penghentian 25 September 2018 dan depresiasi dengan tarif 24% dan metode garis lurus dengan harga perolehan Rp13.151.200 dengan akumulasi depresiasi sebesar Rp12.651.200, nilai buku Rp500.000 dan kas yang diterima sebesar Rp956.789 dan laba yaitu sebesar Rp456.789. Untuk jumlah total harga perolehan sebesar Rp520.661.100 dan jumlah total akumulasi depresiasi sebesar Rp501.077.345 dan jumlah total nilai buku sebesar Rp19.883.765 dan jumlah total kas yang diterima yaitu sebesar Rp897.715.121 dan jumlah laba yang diterima sebesar Rp878.356.356. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah.
Saya memohon maaf. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.